Terima kasih Bapak, kami siap mendengar akan sabda firman Tuhan. Tuhan yang menyiapkan hati kami jadi bejana yang kosong supaya kami mau diisi oleh firman Tuhan. Tuhan juga yang menjauhkan kami dari kuasa gelap yang mau mengganggu konsentrasi kami. Dan biarkanlah Tuhan apa yang kami dengar pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kami Tuhan. Ini bisa berbuah bahkan bertumbuh subur Tuhan dalam kehidupan kami. Bisa kami praktekkan dalam hidup kami masing-masing, bisa mengubahkan hati kami yang salah dan menunjukkan jalan kami yang benar. Terima kasih Bapak yang baik, biar hanya nama-Mu saja yang diagungkan dan dimuliakan. Kami mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, masih di tema yang sama, yaitu wisdom from the ordinary. Hikmat dari hal-hal sederhana. Di minggu yang kedua ini kita mau belajar bagaimana kita menemukan rumah dan perlindungan kita ya. Bukan berarti kita mau beli rumah ya, enggak. Tapi kita mau menemukan rumah dan perlindungan kita. Finding your home and refuge ya. Bapak Ibu, kita mau belajar Alkitab. Bapak Ibu pernah baca Alkitab? Nanya pernah dulu ya kan. Enggak suka, saya enggak jauh-jauh ke suka. Pernah baca Alkitab kan? Alkitab bahasa apa yang Bapak Ibu baca? Ada enggak sih yang bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu? Bahasa Indonesia ya? Ada yang pernah baca bahasa Yunani, bahasa Aram, bahasa Inggris? Ya, tapi kita terbiasa dari mulai kita brojol lahir itu udah baca Alkitab itu bahasa Indonesia ya. Ada nggak yang pernah mikir, ini kok bisa bahasa Indonesia sih gitu? Kok nggak dari bahasa aslinya aja gitu? Jadi kita belajar bahasa Yunani, bahasa Aram, bahasa apa gitu. Ada nggak yang pernah berpikir ke situ? Kok harus bahasa Indonesia gitu? Supaya lebih memahami, benar ya. Kita mau belajar gimana sih seluk-beluk daripada penterjemahan Alkitab. Kan kita belajar sama-sama ya. Nah, gimana proses penerjemahan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa yang kita gunakan. Ini kan yang membuat khotbah itu adalah Pak Bambang yang dari Bandung, GKP BMDC Bandung ya. Nah, beliau ini dulunya, ini ya, dia pernah berkuliah teologi di Dallas, Amerika Serikat. Nah, sebelum dia memulai kuliah teologinya ya. Jadi dia ini beberapa bulan sebelumnya tuh dia melayani dulu di gereja. Di gereja yang terletak di kota Toronto juga di Amerika Serikat. Nah, di sini dia melayani di gereja ini ya. Nah, ini ada foto-fotonya. Nah, pada saat itu pada saat dia melayani di gereja ini, nah diaken daripada gereja ini ngajak Pak Bambang ini datang ke sebuah museum. Museum yang jauhnya itu cuma beberapa jam aja dari kota Toronto. Paling kayak dari sini ke Siantar gitulah ya, dari sini ke Medan gitulah kayak gitu. Jadi nggak begitu jauh dari kota Toronto. Dia ngajak ke sini, Saint Mary Among the Hurons. Jadi di sini ini adalah sebuah museum replika dari misi waktu itu, ini kan di Amerika Serikat. Suku aslinya tuh yang kita tahu adalah suku Indian ya. Suku asli Amerika Serikat itu kan suku Indian. Nah, 400 tahun yang lalu Amerika ini suku Indian yang ada di The Hurons ini nama danau. Kalau di kita mah Danau Toba ya. Kalau di sana namanya The Hurons di Toronto ini. Nah, ada warga suku asli yang tinggal di dekat danau itu namanya suku Wendat. 400 tahun yang lalu ini misionaris itu kayak apa ya? Penginjil gitu lah ya. Penginjil dari Perancis datang. Jadi ini tuh penginjil dari Perancis itu namanya Yesuit ya, penginjil Yesuit. Datang ke danau ini, datang jauh-jauh ke Amerika Serikat buat menginjili daripada si suku Wendat. Nah, pada saat Pak Bambang berkunjung ke sini, dia tuh merasanya tuh takjub kali gitu, keren. Jadi dia melihat bagaimana kehidupan 400 tahun yang lalu. Udah gitu yang paling mengagumkan lagi di sini tuh, ini ada videonya sih ya. Ya, Saint Mary Among the Hurons, museum replika dari pos misi biarawan Yesuit 400 tahun yang lalu. Dia melayani di antara suku Wendat. Jadi suku Indian asli ini namanya suku Wendat. Nah, ini biar kita pengetahuan kita bertambah lah ya. Jadi ada namanya suku Wendat, jangan suku Batak aja yang Bapak tahu, apa Bapak Ibu tahu ya, suku Karo apa suku apa. Ada namanya suku Wendat di Amerika Serikat sana, suku penduduk asli orang Amerika. Nah, ini ya, di kota utara Toronto. Ya ini, coba tolong di-play. Nah, ini dia. Ini jadi seperti ini bentukannya.
Jadi ini kamar-kamarnya, ini museum ya. Jadi waktu itu ini replikanya seperti ini. Jadi mereka tidur di sini, ini tempat kaum Yesuit ini melayani pada saat itu seperti ini. Nah ini baju-bajunya juga ternyata petugas-petugasnya tuh masih memperagakan gitu. Jadi kalau kita lihat museum di Indonesia kan kosong, nggak ada orangnya. Kalau ini mereka masih memperagakan, waktu itu mereka petugasnya tuh pakai bajunya seperti itu. Ini makanannya seperti ini kayak gitu ya. Terus diceritain bagaimana proses menginjili waktu itu di sana. Nah ini gambar bentuk-bentuk kamarnya, ini bentuk-bentuk ininya lah dalam rumahnya seperti itu ya, seperti ini museumnya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Amerika Serikat, ke kota Toronto main ke sini ya, ini adalah museum penginjilan ya agama Kristen. Nah jadi di sini ini kan diceritain tuh gimana proses penginjilan di sana. Nah Pak Bambang ini diceritain sama petugasnya tuh gini, waktu itu 400 tahun yang lalu orang Yesuit ini datang ke sini tuh menceritakan bahwa Yesus itu anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus umat manusia. Jadi gambarannya tuh anak domba yang dikorbankan. Kan kalau kita kan kayak Abraham kan nggak jadi ngorbanin anak, kok jadi Abraham? Siapa? Ishak mengorbankan anaknya Ishak diganti jadi domba. Jadi anak domba itu macam korban penyembahan yang dibakar gitu ya. Nah jadinya si kaum Yesuit ini menceritakan Yesus itu anak domba Allah. Nah orang Wendatnya bingung, kenapa bingung? Karena di sana tuh gak ada domba. 400 tahun yang lalu juga nggak ada handphone, nggak ada internet ya. Jadi nggak bisa browsing. Oh pendetaku ngomong domba. Domba apa domba cari di internet. Nggak ada 400 tahun yang lalu nggak ada internet, nggak ada handphone. Jadi nggak tahu apa itu domba. Abis gitu kan bingung nih apanya kaum Yesuitnya. Untuk supaya jemaat di sana bisa lebih memahami. Gak ada kata-kata domba, gak ada binatang yang namanya anak domba. Jadi memang gak ada domba di Amerika itu. Bapak Ibu gak usah protes ya. Waktu itu belum ada domba di sana itu ya. Jangan protes ya. Kan domba itu Bu nasional, internasional. Memang. Tapi di sana tuh pas gak ada ya. Binatang itu pas gak ada. Nah yang ada di sana itu adalah anak rusa. Jadi sama kaum Yesuit ini dibilang lah. Yesus itu adalah anak rusa. Ya benar. Pas saya browsing ada pula gambarnya ini Yesus anak rusa ya. Memang di sana itu pas lagi ada anak rusanya. Nah utusan Injil Yesuit di antara suku Wendat. Karena dalam bahasa Wendat itu nggak ada kata anak domba. Jadi digantilah Arnion yang ada di dalam Wahyu. Arnion itu bahasa Yunaninya yang ada di dalam Wahyu ya. Diterjemahkan menjadi faun atau anak rusa. Karena di sana di suku Wendat ada anak rusa. Karena kan mirip-mirip sama anak domba, anak rusa ya. Sifatnya mirip, kehidupannya, cara membiaknya tuh mirip gitu. Jadi ya udahlah anak rusa. Jadi Tuhan Yesus adalah anak rusa Allah. Nah, pada saat itu Pak Bambang tuh protes juga. Ini namanya merubah isi Alkitab Pak gitu. Namanya belum belajar teologi. Saya juga belum belajar teologi. Namanya belum belajar teologi. Jadi dia protes ke pengurusnya. Ini namanya merubah isi Alkitab Pak. Oh tidak Pak Bambang. Pada saat itu jadi dia mencoba memahami ya. Begitu dia lulus kuliahnya. Kemudian dia terlibat dalam pengurusan Wycliffe Alliance. Wycliffe Alliance ini adalah lembaga penerjemah Alkitab. Jadi Pak Bambang juga ikut terlibat di sini. Jadi dia jadi mengetahui betul bagaimana cara-cara penerjemahan Alkitab. Ternyata sampai sekarang pun Pak Bambang termasuk pengurus daripada LAI. LAI apa Bapak Ibu? Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang membuat Alkitab LAI ya. Yang terjemahan baru itu juga semuanya dibikin sama LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Udah 12 tahun Pak Bambang melayani di sini. Jadi beliau tahu betul bagaimana pola-pola penerjemahan daripada Alkitab ini. Nah ternyata ada 2 pola penerjemahan Alkitab. Yang pertama kita mau belajar, yang pertama tuh pola literal. Pola literal itu kata demi kata. Dari bahasa asli pembuatan Alkitab tuh ada 2 dalam perjanjian lama. Ada bahasa Aram sama bahasa Ibrani ya. Biar kita belajar nih, pengetahuan kita bertambah. Lumayan kan Bapak Ibu, nggak usah bayar ya. Jadi Alkitab perjanjian lama ada 2 bahasa asli. Bahasa apa? Bahasa Aram. Dan perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani. Diterjemahkan secara harafiah. Secara harafiah itu memang benar-benar asli diterjemahkan ke dalam bahasanya.
sama gitu ya. Pola literal tuh diterjemahkannya tuh persis sama, literal kan kalau kita lihat bahasa Inggris kan literally itu sesungguhnya ya, sama sebenarnya gitu. Nah yang kedua adalah pola apa Bapak Ibu? Yang pertama pola apa? Yang kedua? Biar gak ngantuk kita ya. Pola dinamis, dynamic equivalence. Ini kata-kata tertentu di dalam bahasa-bahasa aslinya itu diubah menjadi bahasa yang mirip dengan penterjemahnya ya. Jadi diubah kata-katanya. Jadi enggak sama persis lagi. Kayak tadi si anak domba Allah diganti menjadi anak rusa Allah, kan diganti, bener gak? Diganti. Nah bagaimana dengan Alkitab dalam bahasa Indonesia? Alkitab dalam bahasa Indonesia menggunakan pola literal yang namun untuk kata-kata tertentu diganti. Jadi ternyata di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita ini ada yang gak sama persis dengan bahasa aslinya. Ada yang diubah. Jadi supaya orang Indonesianya lebih paham. Supaya orang Indonesianya lebih mengerti dengan bahasa daripada yang kita gunakan. Nah kita kan udah belajar nih. Sepanjang bulan ini kita belajar di Amsal 30. Amsal yang ditulis oleh Agur bin Yake. Di Amsal ini kita belajar dari 4 hewan ya. Yang masih ingat hewan pertama Bapak diem. Hewan pertama yaitu hewan pertama yaitu hewan yang nabung hewan yang bekerja di musim panas. Hewan nah, harus dikasih clue dulu. Ya, semut. Dari pertama kita sudah belajar hewan semut. Nah, yang kedua, nah kita mau baca juga ini ya. 4 ayat 5 ayat ini 24 sampai 28, Amsal 30 kita mau baca lagi sama-sama. Kita baca sama-sama bareng aja biar kita bangkit berdiri yuk, biar kagak ngantuk. Amin. Siap ya? Amsal 30 ayat 24 sampai 28, ayat 24, 1, 2, 3. Ada 4 binatang tapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. 26, pelanduk, bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. 27, belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya maju dalam barisan. 28, cecah yang dapat kau tangkap dengan tangan tapi juga ada di istana-istana raja. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Nah, di antara 5 ayat ini ada 1 ayat yang diubahkan menjadi pola dinamis. Yang diubah kata-katanya kira-kira apa? Udah saya tandain loh tadi. Ya, makasih Bita. Pelanduk ya. Pelanduk itu ternyata diubahkan menjadi Indonesia ya. Nah ayat 26 yang mau kita pelajari binatang kedua di minggu ini kan minggu 2 ya. Berarti kita belajar pelanduk. Pelanduk ayat 26 merupakan ayat yang diterjemahkan dengan pola dinamis. Sedangkan ayat lain menggunakan pola literal. Kenapa? Kenapa harus jadi ganti pelanduk? Bapak Ibu gak penasaran binatang aslinya apa? Ya, di sini kata asli daripada pelanduk dari bahasa Yunaninya itu Syavan atau Sefanim. Ini adalah binatang yang hanya hidup di Timur Tengah. Di negara Eropa, di negara Asia nggak ada. Jadi nggak usah nanti nyari-nyari binatang ini ya. Mungkin kalau di kebun binatang ada, nanti cari ini. Nah ini kata yang digunakan oleh Agur bin Yake itu yang aslinya itu adalah Syavan atau Sefanim. Sefanim hewan yang mirip marmut dan dia membuat rumahnya itu di sela-sela batu. Bentuknya kayak begini bentuknya ya. Nah ini mirip sama kanguru. Kanguru itu tinggalnya di mana sih? Habitatnya Australia sama Papua ya. Iya saya juga baru tahu dia ada di Papua. Jadi habitat aslinya di Australia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyari di Inggris kayaknya kagak ada. Kecuali di kebun binatang ya. Nah jadinya orang-orang di negara lain nyebut kanguru ini apa? Ada yang secara literal diikuti. Kalau orang aborigin, orang Australia nyebutnya kangaroo ya. Kangaroo gitu. Nah kalau orang Inggris nyebutnya apa? Kangaroo. Jadi sama lah. Ditransliterasikan jadi kangaroo gitu ya. Mirip-mirip kan. Tapi kalau orang Mandarin kan susah mereka ngomong kangaroo. Kangaroo kan susah ya. Jadi susah kan, beda logat ya. Nah jadi sama Mandarin diubah, dinamisin, dirubahin. Dirubah jadi daishu namanya. Daishu, dai, nggak tahu ini bener nggak saya ngejanya. Entahlah, saya bukan orang Cina ya. Daishu, dai itu kantung, shu itu ada
tikus. Jadi mereka sebut itu tikus berkantung. Padahal kagak ada mirip-miripnya sama tikus ya kan. Udah badannya gede. Tikusnya kecil ya kan. Ya gitulah. Itu namanya pola dinamis, diubah. Nah binatang yang namanya Sephanim kan gak ada tuh di Indonesia. Nanti daripada pendetanya berkoar-koar, Sephanim binatang yang lemah membuat. Apa Sephanim kan? Kita kan gak pernah, gak tahu apa itu Sephanim. Tapi kita mengerti apa itu yang namanya pelanduk. Nah di Amsal 30 ayat 26 di New American Standard Bible ini Alkitabnya Amerika ya, NASB. Ini nggak dirubah, jadi tetap literal. Jadi mereka tetap ngomongnya the Sephanim are not mighty people, yet they make the houses in the rock. Jadi di Alkitab NASB ini nggak diubah, jadi tetap pakai kalimat aslinya. Bahasa Yunaninya Sephanim ya, masih tetap dipakai Sephanim. Kalau di Indonesia kan Sephanim itu bukan bangsa yang kuat, tapi mereka membuat rumah-rumah mereka di batu-batuan. Nah, Sephanim dalam Alkitab, bahasa Indonesia terjemahan yang kedua atau terjemahan yang pertama diganti menjadi pelanduk. Kenapa sih? Karena dalam hal membuat rumah itu mereka mirip. Mereka mirip pelanduk atau di sini tuh kambing gunung ya. Mereka tuh membuat rumahnya tuh mirip di bukit-bukit batu. Jadi itu kemiripannya. Jadi yang dipakai adalah kata-kata pelanduk karena sama. Mereka tuh orang pula, binatang yang lemah dan rumahnya pun di bukit-bukit batu. Kayak kambing gunung, Bapak Ibu pernah lihat kambing gunung? Nah kambing gunung juga sama, mereka rumahnya di bukit-bukit batu. Mereka berperilaku sangat mirip, mereka membuat rumah di celah-celah batu. Nah di sini kita mau belajar daripada binatang yang dituliskan oleh Agur Yake ini. Di bulan ini kita mau belajar dari semut, pelanduk, belalang sama cecak. Minggu ini kita mau belajar daripada Sephanim, ada hikmat di dalamnya ya. Ini adalah guru hikmat kita, binatang-binatang sederhana ini. Dari yang minggu pertama kita sudah belajar dari semut, gimana caranya pada saat masih musim panas kita harus ngumpulin makanan. Bapak Ibu di sini masih muda-muda, jadi waktunya ngumpulin makanan. Nanti jangan udah tua renta di kasur, tolong saya, Tuhan pakai saya. Ya udah kagak bisa lagi, Tuhan mau pakai seperti apa. Jadi mumpung Bapak Ibu ini masih segar, sehat, bugar, melayani, betul, amin. Gunakan waktu kita dengan sebaik-sebaiknya, bekerja dengan keras. Jadi pada saat pensiun nanti kita tinggal menikmati, amin, bener gak? Tinggal menikmati, jangan nanti anak lagi yang disusahin, cucu lagi yang disusahin ya. Pada saat nanti kita sudah musim dingin, waktunya kita sakit-sakitan, kita punya tabungan, gak ngerepotin siapapun. Jadi pada saat sekarang masih muda, masih segar, masih sehat, waktunya bekerja kayak semut. Nah sekarang kita mau belajar dari pelanduk. Apa sih hikmat yang diberikan daripada binatang yang kecil ini, sederhana ya. Yang pertama, dia adalah pribadi yang menyadari kelemahan dirinya. Ada loh orang yang gak menyadari kelemahan dirinya. Banyak gak? Merasa dirinya benar, merasa pendapatnya benar, merasa kekuatannya benar, merasa jabatannya udah benar, semua benar. Dan itulah yang membahayakan dirinya. Di dalam Amsal 30 ayat 26 kita belajar ya dari New American Standard Bible tadi. The Sephanim are not mighty people, yet they make the houses in the rock. Sephanim itu bukan bangsa yang kuat. Jadi si binatang ini, kita nggak ngomong pelanduk, kita ngomong Sephanim aja ya, biar mirip-mirip kayak orang, apa namanya? Ya kayak orang Israel gitulah ya, orang-orang di sana lah. Sephanim, kita ngomongnya Sephanim aja. Jadi si Sephanim ini bukan bangsa yang kuat, tapi mereka bikin rumah mereka di batu-batuan supaya apa ya? Supaya kuat. Iya dong. Karena batu-batuan, siapa yang mau gigit batu-batuan ya? Gak ada yang kuat. Pelanduk bangsa yang lemah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kita yang kedua, pelanduk itu bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Ini binatang kayak gini, Bapak Ibu bayangin lah. Apa dia punya taring yang tajam seperti singa? Jadi kalau nanti ada ular datang tinggal gigit aja? Enggak gitu. Apakah dia punya kuku yang tajam seperti serigala atau seperti beruang yang bisa menyobek, mencabik pemangsanya? Kan enggak gitu ya kan. Udah gitu badannya kecil, imut-imut, pengen gegem gitu ya. Nah makanya dia itu untuk melindungi dirinya dari dalam bahaya, dia masuk ke dalam lubang-lubang batu. Jadi bangsa ini aman, terlindung daripada bahaya. Coba bayangin hewan yang seperti ini tinggal di padang rumput yang luas.
Habis lah, ada elang, ada serigala, ada apa binatang-binatang yang buas-buas yang lainnya ya kan, yang siap menerkam mereka. Tapi kalau di sini ada yang jahat tinggal masuk, gitu ya kan, aman ya kan. Jadi nggak ada mereka ancaman-ancaman dari yang seperti itu ya. Ya, Sephanim tidak memiliki kemampuan membela diri, nggak bisa. Dia nggak punya taring, nggak punya tanduk, nggak punya kuku, nggak punya kaki yang kuat. Dia makhluk yang rentan terhadap bahaya di padang rumput seperti elang, rubah, serigala, hewan buas lainnya. Nah, mereka ini nggak boleh bertindak gegabah dengan hidup di padang rumput yang enak, nggak bisa. Mereka supaya bisa bertahan hidup, mereka harus menyadari keterbatasan mereka dari ancaman dunia di sekitar mereka. Dan mereka menyadari, binatang aja menyadari Bapak Ibu, kalau mereka ini lemah dan rentan terhadap bahaya. Menyadari hal itu mereka tinggal di bukit batu. Nah, apakah kita menyadari kelemahan kita, itu masalahnya. Bapak Ibu, apa Bapak Ibu berpikir Bapak Ibu Wonder Woman, Superwoman gitu yang siap menghadapi segala apapun di dunia ini? Kita ini makhluk yang lemah, rentan Bapak Ibu. Di sini Pak Bambang menceritakan ada temannya ya yang sangat gampang dipengaruhi. Jadi kalau dia salah bergaul aja itu bisa ikut jatuh. Saya juga iya sama. Jadi kalau pada saat kumpul, ada saya lagi ngumpul sama teman-teman ciwi-ciwi besti-besti saya. Apa yang kita lakukan biasanya ibu-ibu? Ngegosip. Dan saya bukannya, maaf saya keluar dulu, enggak. Tapi saya malah ikut menyimak, oh iya. Lemah saya kalau soal menggosip ya. Karena saya menyadari kelemahan saya pindah kantor sampai kayak gitu loh Bapak Ibu. Saya itu dulunya ngantor di atas, di lantai 2 ini ada 14 wanita, semuanya admin. Kalau misalnya ada satu yang meleset aja, itu jadi bahan pembicaraan kita dari pagi sampai dengan sore. Kan? Kalau ada satu yang agak-agak gitu ya, nyeleneh sedikit, itu yang selalu jadi topik pembicaraan kita. Ini menurut saya lama-lama di sini. Memang informasi update ya kan, kita selalu tahu terus siapa ini gimana sifatnya, memang jadi update gitu. Tapi karena itulah saya udahlah gitu, saya mengalah. Saya menyadari kelemahan saya Bapak Ibu, kadang saya juga ngomporin juga, itu masalahnya. Ngomporin, nambah-nambahin kan supaya semakin hot gitu. Jadi karena saya menyadari kelemahan saya pindah sekarang ke kantor bawah yang tidak ada satupun di sana. Kecuali mungkin setan-setan dan iblis-iblis yang lain yang siap mengganggu, tapi nggak ada yang ngajak saya ngegosip. Kadang makanya saya ngomong-ngomong sendiri di situ ya kan. Jadi di situ saya ngantor sendiri karena saya menyadari kelemahan saya nggak bisa gabung sama cewek-cewek itu gitu. Jadi memang saya jadi kudet, memang jadi kurang update. Ada yang mau nikah aja saya baru tahu H-2 ya. Ada yang hamil aja saya baru tahu gitu dari mana gitu. Jadi tapi itu membuat saya lebih memang kurang update tapi kurang jauh juga dari dosa. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan terbatas tuh dalam hal apa sih? Di sini kalau Bapak Ibu juga mudah terpengaruh, ini ayat yang bagus sekali buat Bapak Ibu. Di 1 Korintus 15 ayat 33 Bapak Ibu harus ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau Bapak Ibu memang cek temennya. Kalau temennya ngajak Bapak Ibu berdosa terus, berarti Bapak Ibu tuh lemah dalam hal pergaulan. Jadi sebaiknya dijauhi dan cari orang yang benar. Kalau Bapak Ibu mudah terpengaruh, Bapak Ibu tinggal cari orang yang benar, Bapak Ibu terpengaruh juga jadi ke arah yang benar ya. Setuju. Jadi kalau ada teman yang ngajak mabal, tahu nggak mabal? Bolos ya, yang ngajak bolos, ya udah jangan dideketin terus, jauhin gitu. Cari teman yang kutu buku lah kalau bisa, yang kerjaannya baca buku, kimia, fisika, biologi dibaca semua. Ya cari, nanti Bapak Ibu juga ketempelan karena Bapak Ibu kan mudah terpengaruh ya. Seperti itu, hati-hati ya. Dan kalau Bapak Ibu tuh lemah dalam melihat dalam mengalami hal-hal yang bisa mencelakakan. Bapak Ibu lihat di Amsal 22 ayat 3. Ketika orang cerdik melihat malapetaka, bersembunyilah iya. Jadi kalau ada orang cerdik melihat malapetaka tuh bersembunyi, bukan didatengin, ditonton Bapak Ibu ya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Makanya jangan lemah di dalam hikmat. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nih di sini ada teman Pak Bambang juga, dia menceritakan kesaksian. Waktu sebelum Pak Bambang melayani full timer di gereja, dia itu pernah bekerja di industri.
di industri dia nggak menceritakan industri apa ya, tapi di waktu itu Pak Bambang bekerjanya itu di bagian divisi kimia, gitu ya, bagian divisi kimia. Nah, pada saat dia bekerja itu dilakukan pencucian, pembersihan logam yang digunakan menjadi komponen lampu listrik. Jadi logamnya itu lagi dicuci. Logam itu dibersihkan dengan larutan HCl atau asam klorida yang kalau uapnya dihirup akan sangat berbahaya. Jadi semua pekerja di situ itu harus pakai masker. Saya jadi ingat GBB ya, di pabrik saya tuh ada yang suka nimbang-nimbang bahan-bahan pembantu pembuat roti itu, dan mereka pun harus wajib pakai masker. Karena kalau enggak ya terhirup ya. Nah, ada salah satu karyawannya Pak Bambang ini nggak mau pakai masker. Jadi setiap Pak Bambang lihat dia nggak pakai masker, tuh kan ditegur ya kan. Kenapa kamu nggak pakai masker? Langsung dipakai maskernya cepet-cepet sambil ngomong, nggak apa-apa, HCl ini kayak udara segar buat saya karena sudah terbiasa mungkin ya. Sudah terbiasa, jadi dia mungkin nggak mau pakai maskernya. Nah 5 tahun kemudian apa yang terjadi Pak Ibu? Orang yang rekan Pak Bambang tadi yang jarang nggak mau pakai masker tadi harus dirawat di rumah sakit karena paru-parunya bermasalah dan berakibat fatal karena terkena uap HCl tadi ya kan. Nah, jadi ini karena itu tadi ya, kita tuh nggak menyadari keterbatasan dan kelemahan kita sehingga kita merasa tuh pendapat kita tuh paling benar gitu. Nggak usah, nggak apa-apa, ini aman, ini gas aja. Jadi seperti itu. Jadi malah itulah yang mencelakakan kita. Di sini ada sebuah buku nih yang dibikin sama John Mason. Ini adalah buku yang kalau disalahpahami itu bisa berakibat fatal. Ini bukunya, buku yang sangat laris, terjual hampir 2 juta eksemplar. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku ini dan mengaminkan dan salah mengartikan, ini bisa berakibat fatal. Karena dia bilang kayak gini ya. Ini seorang motivasional. Dia berkata, kutipan dari Hugh Walpole, dia bilang, don't play for safety. It is the most dangerous thing in the world. Jangan main aman saja, itu adalah hal yang paling berbahaya di dunia. Judul bukunya adalah Know Your Limits Then Ignore Them. Jadi kenali batas-batas Anda kemudian abaikan. Dia bilang seperti itu. Kalau Bapak Ibu mengaminkan ini tanpa mengetahui konteksnya, ini bisa salah paham dan bisa jadi berakibat fatal. Karena kita harus mengetahui batas-batas kemampuan kita dan jangan diabaikan. Kalau buku ini berkata sebaliknya, kenapa? Karena beda konteksnya. Karena ada orang yang nggak mau maju karena menyadari dia terbatas. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak mau tampil. Saya nggak bisa ngomong. Jadi saya nggak mau melayani. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi itu kan membatasi dirinya untuk lebih berkembang. Jadi maksud buku ini seperti itu. Ada yang orang punya cacat fisik ya, yang akhirnya dia merasa terbatas dalam melakukan hal apapun. Padahal kalau kita belajar yang motivasional yang dari Australia itu John Fujicik ya, itu kan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa memotivasi orang yang lengkap seperti kita gitu. Jadi memang buku ini kalau salah dimengerti itu bisa fatal. Tapi kita harus pahami batas-batas kita, kelemahan-kelemahan kita. Kemudian kita harus terhindar dari bahaya yang karena kelemahan-kelemahan kita tadi. Ya ingat, orang cerdik, orang bijak, orang berhikmat kalau melihat malapetaka harus bersembunyi. Ketahuilah batas-batas kita di dalam asal jangan abaikan. Nah yang kedua, itu yang pertama ya. Jadi kenali dulu kelemahan kita. Bapak Ibu coba introspeksi diri, apa sih kelemahan kita? Kalau saya tadi udah menceritakan kelemahan saya dalam pergaulan ya. Jadi saya mudah sekali terpengaruh. Kalau ada orang yang ngajak ngedugem minum obat, saya bisa jadi ikut saya. Makanya saya harus hati-hati dalam bergaul. Cari teman yang benar-benar baik, cari orang yang benar-benar mengajak saya ke arah yang benar, jangan ke arah yang dosa ya. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang sama, jadi ikut, sadari ya, kayak si pelanduk tadi. Orang yang berhikmat yang kedua adalah pribadi yang mengetahui tempat perlindungannya. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Pribadi yang mengetahui tempat perlindungannya. Kalau kita belajar dari si pelanduk, dari Stefani, bangsa yang lemah tapi membuat rumahnya di mana? Dia menjadikan rumahnya sebagai tempat perlindungan. Nah, pelanduk atau kambing gunung ini, Bapak Ibu pernah lihat kambing gunung lagi jalan-jalan di tebing kayak gini enggak? Saya pernah lihat di Discovery Channel.
Jadi kambing gunung ini bisa jalan loh di pinggir tebing gitu. Memang saya lihat ya mereka ini ada yang jatuh karena kagak hati-hati. Tapi ada juga loh yang bisa. Kita aja manusia belum tentu loh. Harus pakai tali, harus pakai apa. Kan panjat tebing ya. Tapi ini mereka nggak pakai tali, nggak pakai apa tuh. Aman gitu. Bisa jalan kayak gini ya sampai. Kenapa pula dia jalan-jalan di situ? Pelanduk sejenis kambing gunung ini dianugerahi Tuhan dengan kemampuan berjalan melewati tebing bukit batu yang sangat curam. Sehingga hewan buas kayak beruang akan sangat kewalahan. Di sini ada video, ada beruang yang ngejar-ngejar kambing gunung. Nah ini dia. Nah ini dia kambing gunung itu lihat, bisa jalan di, ini tebing 90 derajat loh Bapak Ibu. Oh, kan bisa imbang kakinya ya, nggak terus jatuh. Nah ini beruangnya. Udah bingung dia mau turun, takut ya kan. Oh, ini kalau aku jadi kambing, mau apelo gitu ya kan. Nah itu dia kambing gunungnya, sama anaknya pula itu ya. Itu dia beruangnya, itu kambing gunungnya nggak bisa nerekam. Mau nerekam bagaimana? Ya jatuh lah dia guling-guling beruangnya. Ah seperti itu, hebat, keren ya. Luar biasa kali kan Tuhan kita memberikan talenta sama kambing gunung. Oke. Nah, Sefanim juga hidup di celah-celah batu. Jadi binatang yang mau memangsa mereka tuh nggak bisa menjangkau, mencelakakan mereka dalam hal mencari makanan. Sefanim ini nggak pernah jauh dari batu-batuan tempat mereka bersembunyi. Mereka sadar betul kalau tempat batu itu tempat mereka berlindung. Jadi mereka nggak mau jauh-jauh. Jadi kalau mau cari makanan paling 2 meter balik lagi, 2 meter balik lagi. Nggak kayak kita kalau main udah kejauhan ya kan. Nggak lupa pulang pula itu ya kan. Nah Sefanim ini ngerti kalau dia itu lemah, nggak bisa ngelawan. Kalau ada hewan buas mati dia. Jadi dia tuh nggak mau jauh-jauh dari tempat perlindungannya. Nah siapa sih sebenarnya pelindung yang bisa kita andalkan? Apakah Bapak Ibu punya Superman atau siapa prajurit yang ada di sekitar Bapak Ibu? Atau punya apa namanya kalau artis-artis itu bodyguard? Bodyguard. Apakah itu perlindungan Bapak Ibu? Kalau ada bahaya yang mengancam, kalau ada kena masalah, biasanya siapa yang kita andalkan? Kemampuan, ya. Bisa ini, gampangnya ini. Tinggal pinjem aja. Oh, bisanya ini. Oh, apa? Sakit kanker. Gampang. Tinggal ke Pining. Tinggal ke mana? Tinggal ke Amerika, cari dokter hebat. Oh, gampang. Pas tinggal duit 50.000, ya kan. Apa yang kita andalkan ketika kita berada dalam masalah? Pengetahuan. Oh, ilmu pengetahuan saya tidak terbatas. Saya bisa bikin pesawat, bisa bikin astronot. Kalau ada kiamat, gampang tinggal bikin pesawat ulang-alik kita terbang ke bulan gitu. Ya, Bapak Ibu, kemampuan, pengetahuan kita itu terbatas. Tidak mungkin kita bisa mengandalkan ini terus kalau kita lagi berada dalam permasalahan ya. Kita mau belajar dari Sefanim. Sefanim ini kagak punya apa-apa, kekuatan kagak punya. Kalau dia ngandelin kemampuannya, bisa dia melawan ini. Ya gak bisa lah. Ayo kita tarung ya, kalau kita mau tarung sama masalah kita. Ayo kita tarung, siap. Alah Bapak Ibu. Kalau kita ngandelin kemampuan kita mah KO. Orang kita kayak Sefanim kok, bangsa yang lemah. Kemampuan kita tuh terbatas, pengetahuan kita tuh terbatas. Gak bisa melawan pergumulan, masalah, pergumulan yang ada di hadapan kita nanti 50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan tuh kita terbatas. Nah, kalau Sefanim atau pelanduk jadi mereka itu perlu pelindung, ya, perlu. Kita ini perlu pelindung. Kalau kita ngandelin kemampuan kita, stres nanti, lama-lama gila gitu ya. Nah, kita tuh perlu tameng, pelindung di depan kita untuk menjauhkan kita, menjaga kita dari semua masalah-masalah yang mengancam kita. Nah kita harus ngandelin siapa? Tuhan. Mengandalkan siapa Bapak Ibu? Tuhan. Amin. Ini siapa gambar yang ada di depan? Ya, Daud lawan Goliat. Keren kali saya kalau membayangkan Daud ya. Daud itu padahal waktu itu sama Saul itu kan belum diangkat jadi prajurit, belum diangkat jadi apa-apa. Cuman disuruh sama bapaknya pun cuma disuruh nganter makanan ke abang-abangnya yang lagi di garis depan mau melawan bangsa Filistin ini, mau melawan Goliat gitu. Nah, mau nganterin makanan, pas mau nganterin makanan, loh kok mereka ini orang Israel kita ini kok diem terus, nggak
perang melawan Goliat gitu. Kok diem terus sih prajuritnya? Jadi Daud ini bilang, Israel itu kan bangsa yang dilindungi Tuhan. Israel ini kan bangsa yang punya Tuhan. Kenapa ngelawan raksasa aja takut gitu. Jadi dia langsung menemui Saul yang waktu itu jadi raja. Aku mau melawan Goliat. Oh ya, jare si Saul ya kan. Ya udahlah daripada rame gitu ya kan. Udahlah ya udah nih pakai nih baju perisai, bawa senjata kan dibekelin kan. Daud tuh udah gitu pas lagi jalan aja. Jalan aja aku susah, perisainya berat-berat. Dilepas Bapak Ibu perisainya. Dilepas, nggak perlu Daud itu. Udah lawan aja Goliatnya. Dia cuma bawa batu sama ketapel. Dia percaya kalau Israel itu dilindungi oleh Tuhan, jadi nggak ada ketakutan sama sekali. Jadi pada saat dia melawan Daud, kamu lagi ngelawan Tuhan. Dia bilang, makanya di sini dia seperti itu ya. Ada Tuhan yang besar melindungi dia. Jadi cuma dicus, udah aja langsung gubrak mati ya kan. Kalau peneliti-peneliti sekarang itu meneliti kalau kenapa Goliat itu bisa mati hanya dengan batu. Pada saat batu itu mengenai kepalanya, itu ternyata mengenai urat saraf yang penting. Itu peneliti sampai meneliti loh. Mengenai saraf yang penting, jadi membuat langsung jatuh pingsan. Pada saat itulah Daud langsung memenggal kepala Goliatnya pada saat jatuh. Keren kan, hebat? Tepuk tangan dong. Buat siapa tepuk tangannya? Buat Daud apa buat Tuhan? Buat Tuhan Bapak Ibu. Ya, Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat 8-9, ini pada saat dia lagi bersembunyi di pegunungan Yudea, pada saat dia lagi dikejar-kejar sama Saul ya. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku pada Allah. Jadi Daud tuh memang sudah berlindung, udah sangat-sangat berlindung sama Allah. Dia membuat dia jadi gak khawatir, membuat dia jadi gak takut. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang lagi dalam masalah, percayalah sama Tuhan, curahkan isi hatimu. Jadi datang, sudah percaya, datang curahkan isi hatimu. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kalau Tuhan bisa melindungi Daud, ya Tuhan juga bisa melindungi kita, amin. Yang penting kita kan percaya kayak Daud kan, kalau Daud percaya betul. Di dalam 1 Samuel, Daud dikejar-kejar Raja Saul yang bermaksud mencelakakan dirinya. Dia melarikan diri ke pegunungan Yudea, tapi bukan pegunungan ini yang dia andalkan, bukan. Tapi tetap Tuhan yang dia andalkan. Malah Tuhan 2 kali mau menyerahkan Saul kepada dia kan. Pada saat dia lagi bersembunyi di dalam goa, ada Saul yang datang tiba-tiba mau ngapain lah di situ ya, di gua itu. Nah pada saat itu Daud tuh gampang sekali mau membunuh Saul, tapi kan enggak seperti itu. Jadi dia ini memang sangat dilindungi Tuhan, dan malah kalau Daud mau ya silahkan bunuh Saulnya, malah Tuhan seperti itu ya. Allah adalah tempat perlindungan yang tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Jadi Bapak Ibu berharaplah terus kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu. Nah kalau ini gambar yang lagi viral sekarang ya, domba yang dikejar-kejar sama Tuhan supaya jangan lari kemana-mana. Inilah kita, kalau kita lagi cari masalah ya buat diri kita sendiri, itu biasanya Tuhan yang semangat nyariin kita. Kenapa? Jangan jauh-jauh gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau melenceng jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau mau melenceng ya soklah melenceng, tapi 2 meter aja balik lagi ya. Balik lagi. Jadi kalau misalnya nih, Bu, aduh saya lagi capek, lagi males nggak ke gereja, ya boleh lah, tapi jangan setahun nggak ke gerejanya, ya. Balik lagi, harus balik lagi, jangan jauh-jauh dari tempat perlindungan, nanti Bapak Ibu tersesat. Kalau sudah tersesat, siapa yang bisa menolong Bapak Ibu lagi? Nggak ada. Jadi harus jangan jauh-jauh dari tempat perlindungan, kayak belajar dari Stefanim tadi. Ya, yang ketiga, yang terakhir, orang yang berhikmat adalah pribadi yang bersikap saling menjaga. Yo, baca 1, 2, 3. Orang yang berhikmat adalah pribadi yang bersikap saling menjaga. Nah, Stefanim di dalam buku Charles Swindoll ini juga seorang pengkhotbah, dan dia juga mempelajari perilaku daripada Stefanim. Dia bilang kayak gini ya, ini bahasa Inggrisnya ya. Despite the fact that everything want to eat them and they are hunted on the ground and from the sky, very few Stefanim actually fall victim to their predators. That because they live in a very secure refuge, remain close to the home, and have a remarkably complex sentry system. The older adult usually take position on prominent lookout spot and sound the alarm at the first sign of danger. Dia bilang kayak gini,
Nah, kalau diterjemahkan secara bebas, terlepas dari kenyataan bahwa semua hewan buas ingin memangsa mereka. Semua hewan buas tuh ingin memangsa mereka karena kayak si Sefanim ini enak kali ya. Dan mereka diburu dari darat, dari langit. Namun sangat sedikit Sefanim yang benar-benar jadi korban. Jadi meskipun mereka ini sangat lemah, tidak berdaya, enak banget. Tapi sedikit sekali loh yang jadi korban. Kenapa? Kok bisa ya? Karena Sefanim selalu berada tidak jauh tuh. Bapak Ibu, kalau pengen aman, hidupnya aman, harus dekat sama tempat perlindungan, dekat sama Tuhan ya. Sefanim ini selalu berada tidak jauh dari tempat perlindungan yang aman, yaitu rumah mereka. Mereka juga memiliki sistem saling menjaga satu sama lain. Untuk itu, sementara mereka cari makan, ada Sefanim yang dewasa nih, akan menempatkan diri di tempat-tempat yang tinggi untuk mengawasi lingkungan sekitar mereka dan segera memberi peringatan ketika mereka melihat ada bahaya yang mengancam. Jadi, Bapak Ibu, si Sefanim ini, kenapa mereka ini jarang jadi korban dimakan hewan-hewan buas? Karena pada saat mencari makan, ada satu yang jadi satpam. Atau ada beberapa lah, Sefanim dewasa yang jadi satpam. Jadi Sefanim dewasanya berdiri di tempat-tempat yang tinggi sambil, namanya satpam ya, sambil melihat ada potensi bahaya enggak gitu, ngecek gitu kan, dilihat terus. Nah, Sefanim yang lain itu nyari makan. Nanti kalau udah semua nyari makan baru mereka masuk lagi. Nah, terus kalau misalnya ada bahaya yang mengancam, misalnya kayak ada serigala, kayak ada elang yang tiba-tiba muncul, ada elang terbang, langsung mereka membunyikan alarm. Gak tahu bunyinya kayak gimana, mungkinnya cuak gitu mungkin ya. Saya nggak ada video bunyinya masalahnya, nggak tahu suaranya pun kayak seperti apa Sefanim ini. Tapi mereka membunyikan tanda alarm supaya masuk semua serempak ke dalam rumah mereka, batu-batu tempat mereka berlindung. Jadi mereka tuh aman. Ini sama persis kayak yang dilakukan hewan meerkat. Ada yang pernah lihat nggak? Di kebun binatang ada ini. Ini juga hewan yang hidup di Afrika. Meerkat ini sejenis luwak yang hidup di Afrika Selatan. Ada sih di Taman Safari Cisarua, Jawa Barat. Ya, saya juga kayak pernah, tapi bukan di Taman Safari. Ada pernah lihat binatang ini. Binatang ini berdiri terus, Bapak Ibu. Berdiri. Kan saya pun bingung, ngapain sih dia berdiri-berdiri gitu. Nah, ini ada videonya pun. Nah, ini meerkat ya, bukan Sefanim, ini meerkat ya. Ini mirip sifatnya. Nah, ini dia berdiri. Jadi ada beberapa yang berdiri ngawasin. Pada saat yang lainnya lagi main, yang lainnya lagi cari makan ya. Nah, ini kan ini yang lain nih, lagi main-main malah ya, bukan nyari makan. Nah, yang lainnya ngawasin, jadi satpam tuh. Nah, jadi kalau ada elang, ada binatang nih kayak serigala, nah ini langsung mereka membunyikan tanda bahaya ini. Dadah, ayo masuk gitu kali ya. Nah, masuklah mereka. Jadi aman ya, nggak jadi kena bahaya tadi. Nah, ini tempat-tempat mereka tinggalnya seperti ini. Ya, hewan ini ada di Taman Safari kita. Ini bisa dilihat. Dia berdiri terus kayak gitu memang. Ternyata mau lagi ngawasin ya. Kan makanya kenapa dia berdiri tegak begitu ya. Nah, kalau hewan yang lemah seperti kawanan Sefanim menyadari pentingnya kerjasama dalam saling menjaga, itu juga yang harus kita praktekkan benar dalam kehidupan kita. Jadi orang yang berhikmat itu saling menjaga, bukan saling cuek atau mendiamkan. Udah tahu ada temannya terjerumus masalah, biarin, nanti juga kena batunya kapok. Malah digituin ya kan. Itu bukan orang berhikmat. Nanti sama terjadi juga sama kita ketika kita lagi tergelincir. Biarin biarin sama orang. Enggak, jadi kalau kayak gitu bisa bubar lah ya. Orang beriman. Ya, pahami karena bahaya terbesar itu bukan dari luar kalau manusia itu, tapi dari diri kita sendiri. Bayanginlah kalau ada teman kita yang tiba-tiba nyoba narkoba. Terus kita biarin aja lah, males negurnya juga. Ya udahlah dia terjerumus dalam narkoba, betul. Tapi kalau misalnya ada teman kita terjerumus narkoba, terus kita semangat menyadarkan dia, jangan melakukan hal itu. Kamu harus atau minta tolong orang lain, menyadarkan dia, beritahu keluarganya, beritahu pendetanya supaya sama-sama kita menolong dia, jangan sampai terjerumus dalam hal itu. Orang itu tertolong nggak? Ya tertolong kan Bapak Ibu.
Orang yang berhikmat tidak akan berdiam diri melihat saudara seimannya melakukan hal yang membahayakan dirinya. Ia akan segera membunyikan tanda bahaya. Jadi kalau ada orang yang mau berjudi ya, mulai dari awal langsung kita tegur, langsung kita ingatkan dia kalau itu hal yang salah. Ya kan. Waktu saya juga melihat ada salah satu jemaat ini mulai ikutan judi online. Kalau saya udahlah biarin aja ya kan, tapi beda sama Filipus. Apa kamu? Ngapain kamu kayak gitu? Jadi dia punya kesadaran supaya menegur gitu ya kan. Emang itulah harusnya orang percaya yang sama-sama kita saling menjaga. Yang sama saling melindungi gitu sesama kawanan kita. Jadi pada saat kita terjatuh juga ada orang yang menyadarkan kita. Jadi kita sama-sama aman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nih di sini ya lagi ditegur sama Pak Pendetanya, lagi ditegur sama rekannya, jangan tersinggung. Itu adalah lagi masang alarm tanda bahaya buat kita ya. Kamu kenapa menjauh? Kamu kenapa nggak datang ke gereja? Itu bukan berarti membenci kita. Itu karena kita memang disayang, dianggap kita kawanannya Bapak Ibu, dianggap kita keluarganya. Makanya kita ditegur ya, supaya kita kembali lagi nggak jauh-jauh dari tempat perlindungan. Nah, kita udah belajar dari hikmat Sefanim. Yang pertama apa tadi? Ingat? Sadari kelemahan Bapak Ibu. Ya, sadari kelemahan. Kalau mudah terpengaruh ya udah jauhin. Kalau misalnya sangat tergoda dengan uang, ya udah jangan bekerja di uang. Kalau misalnya sangat tergoda di dalam perempuan, ya udah jangan jauh-jauh, jangan datengin tempat karaoke terus gitu. Ya udah dijauhin tempat karaoke-nya ya. Kalau sangat terpengaruh sama belanjaan, ya udah dihancurkan aja tuh aplikasi Shopee, delete. Kalau sangat terpengaruh sama games yang sangat-sangat menyita waktu kita, hapus gamesnya ya, atau cari games uler-uleran biar lebih bosen ya. Atau misalnya seperti itu. Jadi sadari kelemahan kita. Apa yang membuat kita berhenti berkembang itu segera hilangkan. Cinta juga kemarin baru cerita, aku Bu nggak bisa bangun pagi, tidurku malam terus. Ya udah, apa yang membuat kamu nggak bisa tidur? Kopi hilangkan, games hilangkan, tidur jam 9 malam. Bisanya itu bilang kayak gitu. Ya, menyadari kelemahan dirinya. Yang kedua, mengetahui tempat perlindungan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi jangan cari orang dulu ya kalau lagi dalam masalah. Cari Tuhan dulu karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Yang ketiga, harus saling menjaga. Kalau ada yang keluar jalur segera diingatkan. Harus itu. Jangan diem aja. Kalau diem aja kita membiarkan dia semakin terjerumus ya. Jadi kalau ada teman yang gak datang ke gereja, ajain, ayo datang ke gereja, ayo datang beribadah, ayo kesan, ayo doa, harus seperti itu. Jangan dibiarkan terjerumus, jangan dibiarkan dia di rumah terus, jangan. Jadi nanti dia jadi bego ya, di rumah terus. Bapak Ibu, mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup kita tidak akan menyerah karena Tuhan kekuatan dan perlindungan bagi kita. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sudah belajar hikmat daripada Sefanim atau Syafan atau daripada pelanduk. Di mana mereka ini adalah binatang yang sederhana, tapi kita mau belajar hikmat daripada mereka. Di mana mereka menyadari keterbatasan diri mereka, di mana mereka tahu di mana mereka harus berlindung. Dan mereka saling menjaga satu dengan yang lain. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa menerapkan dalam hidup kami, untuk kami mau mendengar dan menyadari akan keterbatasan kami ya Yesus. Menjadikan Kau sebagai tempat perlindungan kami yang kuat. Bertolo dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Tempat
perlindungan. Yes, Kau perlindungan Tuhan. Bagiku pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku katakan kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Ya Yesusku yang baik. Oh Tuhan, berikanlah kami hikmat yang dari-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menyadari akan keterbatasan kami, kelemahan kami, sehingga kami mampu untuk menjauhkan diri kami dari hal-hal yang bisa membahayakan hidup kami ya Bapa. Tuhan juga ajarkan kami untuk kami selalu datang mencari Tuhan, karena Kau adalah Tuhan di mana tempat kami berlindung, di mana kami aman, di mana kami kuat bisa menghadapi segala sesuatu. Karena kasih-Mu sangat besar, kasih-Mu juga sangat luar biasa, dan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas dalam menolong kami Tuhan Yesus. Ketika kami berada dalam jurang masalah, hanya Kau yang bisa menolong kami Tuhan Yesus. Karena kekuatan-Mu Tuhan dahsyat, kuasa-Mu juga tidak terbatas, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Maka kami menyerahkan pergumulan kami, keinginan kami, sakit penyakit kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Kau adalah tempat di mana kami mendapat semua jawaban dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarkanlah kami punya hikmat untuk kami juga bisa saling menjaga, untuk kami juga saling memperhatikan, saling melindungi anggota sesama kami, anggota anak-anak yang Kau kasihi Bapa. Sehingga ketika kami melihat ada orang di sekitar kami yang lemah, bisa kami kuatkan. Ada orang di sekitar kami yang salah, bisa kami luruskan Tuhan Yesus. Ada orang di sekitar kami yang melenceng, bisa kami ajak kembali bersama-sama dengan kami kepada-Mu Bapa yang baik. Berikan kami hati, berikan kami kasih yang serupa dengan hati-Mu, yang serupa dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini kami sudah belajar dari Stefanim, binatang yang sederhana, dari pelanduk, binatang yang lemah tapi membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Kami juga mau melakukan hal yang sama. Kami tetap kuat karena kami berlindung di tangan-tangan yang kuat, di batu, kota batu kami yang kuat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah selesai mendengar, tapi biarkanlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami menjalani hari-hari kami sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.